Selamat malam, Bu. Iya. Siapa? Apa benar Ibu yang bernama Bu Dina? Bapak siapa ya? Saya dari bank ingin menagih tagihan kartu kredit milik Ibu. Kita anterin Dina pulang ke rumahnya. Sampainya kita di depan rumah, kita dikagetkan sesuatu. Kita dengar ada sedikit agak keributan. Tuh laki-laki yang nunggu ribut-ribut sama Dina. Ibu belum bayar tagihan selama berbulan-bulan, Bu. 6 bulan lamanya. Kami dari pihak bank sudah mengirim email berkali-kali, tapi Ibu tidak pernah merespon sampai sekarang, Bu. Saya nggak ngerti deh. Mungkin ini pemalsuan kali, pemalsuan atas nama saya. Pak. Maaf, Bu. Ya, Maaf, ini ada apa ya, Pak? begini, Bu. Bu Dina sudah 6 bulan tidak membayar kartu kreditnya, Bu. Jadi saya harus menagih ke sini. Boleh saya lihat? Silakan. Kartu kredit. Itu data emang bener data aku. Tapi aku nggak pernah pakai kartu kredit sebanyak ini dan buat ini nggak pernah ngerasa. Mungkin lo lupa apa, coba diinget-inget. Aku nggak akan bertanggung jawab atas ini. Bu, kalau Ibu nggak mau melunasi tagihan ini, saya akan panggil pihak yang berwajib ke sini. Saya nggak peduli. Mau bapak panggil juga karena saya nggak ngerasa. Ya saya nggak akan bertanggung jawab. Tapi itu kartu kreditnya ada di Dina. Ya emang ada. Berarti sudah jelas dong, Bu. Itu kartu kredit milik Ibu. Pak, Bapak udah ngasih peringatan baru kali ini kan? Saya sudah kirim email berkali-kali, tapi nggak ada respon sampai sekarang. Sama sekali nggak ada. Bener-bener nggak ada kok. Bu, tolong jangan berbelit-belit. Saya minta kerjasamanya, Bu. Biar saya saya tuh cepat nggak kelar, Bu. Saya tuh nggak berbelit ya. Oke, gini. Bapak sabar, Bapak jangan emosi, Pak. Kita juga nggak mau ribut-ribut kan, malu sama tetangga. Lusa, biar Dina datang ke bank langsung, biar dia cross check ulang gitu. Dia juga nggak akan kabur, Pak. Ini rumahnya juga nggak akan kemana-mana. Baiklah. Kalau sampai seminggu Ibu tidak melunasi semua tagihan ini, saya akan panggil pihak berwajib. Lusa, biar Dina datang ke bank langsung, biar dia cross check ulang gitu. Dia Baiklah. Kalau sampai seminggu Ibu nggak ada kabar, saya bakalan panggil pihak berwajib ke sini. Selamat malam. Tapi lo beneran nggak ngerasa ada make gitu? Tagihannya lumayan besar loh. Enggak, sama sekali nggak pernah kok. Tapi kartu kreditnya ada? Iya ada sama aku. Enggak. Langsung gitu, tapi biasanya kan orang-orang pengguna kartu kredit itu dia tuh suka lupa dan maksudnya dia asal gesek. Asal Enggak. Gue kan pakai kartu kredit juga. Nah, kalau gue kartu kredit gue itu atas satu nama tapi dibikin dua. Nah, satu yang pegang gue, satu yang pegang nyokap. Nah, emang aku ada dua. Satu lagi dipakai Handy. Itu udah jawaban loh. Ya, pasti emang. Handy. Di situ terjawab bahwa yang menggunakan kartu kredit Dina itu adalah Handy. Debt kolektor udah pulang, Dina kita suruh istirahat dan besok pagi kita akan langsung melanjutkan penyelidikan di hari kedua. Penyelidikan hari kedua. Nah, di penyelidikan hari kedua ini, selama di mobil kita tanya-tanya sama Dina, kita bujuk rayu sama Dina untuk ketemu sama keluarganya dari Handy. Karena kita udah bingung banget harus kemana lagi, sampai akhirnya Dina memutuskan untuk mengiyakan. Oke. Di mana rumahnya? Ya, di kebun jeruk. Kebun jeruk. Langsung meluncur ke kebun jeruk. Let's go. Kita udah nyampe kebun jeruk, Din. Tapi kan ada Ona nih. Kan biar Ona yang iniin. Ya udah kalau gitu sekarang Jagain. gue sama Dina turun ya. Sesampainya kita di rumah orang tua Handy, rumah keluarga besar Handy, kita turun, si Dina juga kayak ragu-ragu gitu, kayak yang ada dia tutupin, kayak dia canggung mau masuk ke dalam rumah itu. Ini sebenarnya ada apa sih, Dina? Assalamualaikum. Permisi, assalamualaikum. Assalamualaikum. Permisi. Ngapain pagi-pagi tumben kesini? Enggak kak, ibu ada. Ibu lagi tidur. Oh, berangkat kantor. Terus ada apa lu tujuannya kesini? Handy pulang ke sini enggak kak? Atau tidur sini atau ketemu ibu? Nggak salah. Yang harus nanya tuh gue, bukannya lu. Kenapa Hendy nggak pulang ke sini? Berapa lama Hendy nggak pulang? Udah sebulan. Sebulan. Mereka langsung berdebat panjang lebar, si kakak ipar nyolot. Lo kok nyari suami lo jangan di sini dong. Karena sejak nikah sama lo, adik gue itu berubah. Dia nggak pernah kasih kabar ke sini, dia nggak peduli lagi sama orang tuanya.
Gue shock dong, kaget gitu. Lu baru nyariin dia ke sini selama sebulan menghilang. Enggak kak, dia tuh cuma bilang aku tugas dan cuma sebentar. Nyatanya sampai sebulan. Paling lu nggak becus kali ngurus suami, makanya dia kabur dari lo. Aku nggak becus gimana? Aku kurang becus gimana sih kak? Aku kurang gimana jadi istri? Makanya kerjaan tuh jangan sopi mulu. Arisan kesana sini pergi kelayakan entah kemana. Makanya kabur kan suami lo. Dia nggak kabur kak, dia tuh tugas. Nah, berarti bener kan Dina sama keluarganya Hendy itu punya masalah. Tapi apa? Apa permasalahannya? Kak, kita datang ke sini nggak ada maksud apa-apa. Dina tuh cuma khawatir sama suaminya. Ya kali aja kakak tahu informasi apa tentang Hendy, jadi dia tenang. Yang harusnya lebih tahu tuh istrinya. Kenapa nanya ke sini? Kita aja jangan minta izin kok. Mereka tetap adu mulut, nyolot-nyolotan. Gue berusaha menenangkan. Sekarang aja tidak ada masalah. Nanya ke sini bikin ribet aja. Dan dulu dekat baik-baik sama Umi. Sekarang nih kalau lo bikin masalah. Umi itu siapa kak? Berarti Hendy dulu itu sempat nikah sebelum nikah sama Dina, gitu kak? Lah, lo nggak tahu kalau Umi itu istri pertamanya Hendy. Gara-gara dia nikah tuh sama Hendy. Sampai akhirnya kakaknya kecoplosan ngomong kayak gini. Bagus-bagus dulu si Hendy nikah sama si Umi. Nikah sama lo kelakuannya jadi kayak gitu kan? Terus mereka tuh Harusnya dia tahu dong. Enggak kak, aku nggak tahu. Aku tahu kakak nggak suka sama aku. Aku cuma Apaan tahu sih? sama Umi sekarang di mana kak. Aku mohon, di mana kak rumahnya dia kak? Udah, aku mau kerja. Kak, tolong banget kak. Aku Enggak, tahu kamu kakak nggak bisa ngapain sih kamu pegang-pegang. Aku cuma mau tanya di mana rumah Umi sekarang. Kak, maaf nih kak. Kasihan. Ini sahabat Tolong saya. kak. Itu masa depannya dipertaruhkan loh di sini. Kenapa dia jadi perempuan bodoh banget gitu? Ya karena itu gitu loh, dia ingin memperbaiki semuanya. Dia pengen cari tahu kebenarannya. Kakak tinggal ngasih tahu aja di alamat Aku minta Umi. tolong banget kak. Kak, Tolong banget kak. Gua nggak tahu dia di mana. Harusnya lu nanya sama temen-temennya. Giliran baru aja ada masalah lu kesini nyari-nyari. Aku mohon banget kak. Aku cuma pengen tahu rumah. Udah lah, nggak usah pura-pura nangis kamu itu. Aku mohon banget kak. Aku minta tolong mau kakak kasih tahu kak. Kasih tahu aku rumah dia kak. Kak, aku minta tolong. Kak, kakak nggak mungkin nggak tahu di mana rumahnya Umi. Kasihan Dina kak. Kak, aku mohon banget. Kasih tahu aku di mana rumah dia kak. Udah ya, aku mau kerja. Makasih ya kak. Kita nggak bisa kerja. Gimana? Dapat informasi Tenang. Gimana? yang apa ya? Kaget. Maksudnya kaget gimana? Kagetnya ternyata dia nggak cerita kalau ternyata